Surabaya pukul 2 dini hari. Bukan sekadar pukul 2, tapi Jumat Kliwon. Saat kegelapan paling pekat menyelimuti kota, saat bayangan dan nyawa kabur batasnya. Di tepi jalan Kenjeran, warung kopi Cak Boim masih setia membuka lapak. Lampu Petromax yang redup berkedip-kedip seperti mata yang sekarat. Krisnamurti menyesap kopi pahitnya, berusaha mengusir kantuk setelah putaran GoFo terakhir. Jalanan sepi. Angin laut membawa bau anyir yang tak biasa. Dia tidak tahu bahwa malam ini adalah malam yang akan membunuh separuh jiwanya. Lalu Mulyono datang. Bukan datang seperti biasa dengan candaan dan tawanya yang keras. Mulyono melangkah seperti wayang kulit. Kaku, tanpa irama, dengan kaki yang seolah tidak menyentuh tanah. Wajahnya putih, bukan putih pucat karena lelah. Putih seperti kain kafan yang baru dibuka. Tangan yang diulurkan untuk bersalaman terasa dingin. Bukan dingin kedinginan. Dingin seperti menyentuh daging di kamar mayat. Dan yang paling mengganggu, aroma bunga yang semerbak. Bunga kenanga dan melati. Wangi yang tidak seharusnya merebak di warung kopi, yang bercampur asap rokok dan kopi tubruk. Wangi yang hanya pantas ada di satu tempat. Pemakaman. Mulyono tersenyum. Sepanjang malam dia hanya tersenyum. Tanpa suara. Tanpa balasan saat digoda. Senyum yang terlalu lebar. Senyum yang tidak pernah sampai ke matanya yang kosong. Tepat pukul 2.15, sebelum pamit pulang, Mulyono menggenggam tangan Krisnamurti erat-erat. Tangannya terasa menyatu dengan dinginnya maut. Lalu dia berbisik pelan. Ini pertama dan terakhir kali kita pulang bersama. Aku hanya ingin pamit. Malam itu, Cak Boy menyadari sesuatu yang aneh sejak Mulyono duduk di bangku kayu warungnya. Wah, Cak Mul, mukamu pucat sekali. Kurang makannya? Canda Cak Boim sambil menyodorkan kopi panas. Mulyono hanya menggeleng pelan. Matanya menatap gelap di luar warung, ke arah jalan Kenjeran yang sunyi. Lampu jalan berkedip-kedip seperti berusaha mati. Biasanya, Mulyono adalah yang paling ribut. Setelah selesai mengantar orderan, dia akan bercerita tentang pelanggan pelit, tentang pesanan aneh, tentang tip yang dia dapat dari tamu di hotel. Tapi malam ini, dia diam. Kopi di depannya tidak pernah tersentuh, meskipun uapnya sudah menghilang. Krisnamurti mulai risih. Cak Mul, jangan diam aja dong. Diajak bercanda malah gak dibales. Dia menyenggol bahu Mulyono. Senggolan itu salah. Karena bahu Mulyono terasa keras dan kaku. Seperti bangkai yang sudah mulai kaku mayat. Krisnamurti menarik tangannya cepat-cepat, tapi Mulyono justru menoleh dan tersenyum lagi. Senyum yang aneh. Bibirnya membentuk kurva sempurna, tapi matanya seperti dua lubang sumur yang kering. Tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada kilau. Hanya kegelapan yang dalam. Kok gitu sih? Tanya Krisnamurti pelan pada dirinya sendiri. Driver ojol lain mulai ikut menggoda. Ada yang menepuk pundak Mulyono, ada yang mengacak rambutnya. Tapi Mulyono tetap seperti patung. Tubuhnya tidak bergeming. Hanya senyum itu yang terus terpampang. Kamu kedinginan, Cak Mul?
Tanya seorang driver bernama Slamet. Tanganku megang kamu, seperti megang es batu rasanya. Mulyono akhirnya membuka mulut. Aku tidak kedinginan, Mas Slamet. Aku sudah tidak merasa dingin. Semua orang terdiam. Bukan karena kata-katanya, tapi karena suaranya. Suara Mulyono terdengar jauh. Seperti orang yang bicara dari ujung terowongan. Seperti suara yang dipantulkan dari dasar sumur. Lalu Cak Boim melihat sesuatu yang membuat kopi di tangannya tumpah. Di leher Mulyono, tepat di balik kerah jaketnya, ada garis hitam. Seperti bekas lilitan tali. Atau sesuatu yang lebih mengerikan. Seperti bekas jeratan yang membuat lehernya nyaris putus. Cak Mul, bisik Cak Boim, suaranya gemetar. Kenapa lehermu? Tapi sebelum Cak Boim menyelesaikan kalimat, Mulyono sudah berdiri. Tubuhnya tegak, tapi gerakannya tersentak-sentak seperti wayang yang ditarik tali. Dia berjalan ke arah Krisnamurti, lalu menggenggam tangan sahabatnya itu. Tangannya sedingin es yang membekukan darah. Ayo pulang. Waktunya sudah mepet. Krisnamurti ingin bertanya. Ingin berteriak. Tapi kata-katanya membeku di tenggorokan saat dia menatap jam di ponselnya. Pukul 2.30. Sekitar 30 menit dengan saat Mulyono pertama kali datang. Dan Krisnamurti baru menyadari, di seluruh warung itu, tidak ada satupun bayangan Mulyono yang jatuh di lantai. Jalan Kenjeran pukul 2.30 dini hari. Sepi. Sunyi. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing di kejauhan. Krisnamurti menyalakan motor matiknya. Di sampingnya, Mulyono juga duduk di atas motor yang sama persis dengan yang biasa dia kendarai. Mereka berdua melaju pelan, beriringan di tengah malam yang gelap gulita. Sejak tadi, Krisnamurti mencoba mengusir rasa dingin yang menjalar dari punggungnya. Bukan karena angin malam, tapi karena sejak berangkat dari warung, dia merasa ada yang tidak beres dengan Mulyono. Motornya melaju tanpa suara mesin yang normal. Yang terdengar justru seperti desiran angin dan suara tangis perempuan samar-samar. Cak Mul, bagaimana kabarmu sebenarnya? Teriak Krisnamurti mencoba memecah keheningan. Mulyono tidak menjawab. Matanya tetap menatap lurus ke depan, ke arah gelap yang semakin pekat. Lampu motor yang biasanya terang sekarang terasa redup, seolah cahaya itu takut menerangi jalan di depan mereka berdua. Cak Mul, aku minta bicara, desak Krisnamurti sambil menyamakan kecepatan motornya. Mulyono menepi. Krisnamurti mengikuti. Di bawah satu-satunya lampu jalan yang masih menyala, mereka berhenti. Cahaya kuning itu jatuh tepat di wajah Mulyono, membuat kulitnya yang pucat seperti porselen retak. Kris, panggil Mulyono pelan. Itu pertama kalinya Mulyono memanggil namanya dengan serius. Biasanya dia memanggil Dik atau Nak. Tapi sekarang, dengan suara yang dalam dan asing, dia memanggil nama lengkap Krisnamurti. Aku ingin minta maaf, kata Mulyono melanjutkan. Krisnamurti bingung. Minta maaf untuk apa? Keringat dingin mulai membasahi punggung Krisnamurti. Bukan karena takut, tapi karena aroma bunga kenanga dan melati yang semakin kuat. Begitu kuat hingga membuat mual. Aroma itu tidak mungkin keluar dari tubuh manusia hidup.
Aroma itu adalah aroma kematian. "Cak Mul, kamu sedang sakit ya? Ayo tak antar ke rumah sakit saja," tawar Krisnamurti. Mulyono menggeleng. Matanya yang kosong tiba-tiba berair. Air mata jernih mengalir di pipinya yang pucat. Tapi anehnya, air mata itu dingin. Saat setetes jatuh di punggung tangan Krisnamurti, terasa seperti es batu yang menyentuh kulit. "Tidak usah. Aku sudah tidak butuh obat." Mulyono menyalakan motornya kembali. Mesin itu tetap sunyi. Krisnamurti mengikuti, meskipun hatinya berteriak untuk memutar balik motornya dan kabur. Tapi tangannya tidak menurut, seperti ada yang memaksanya untuk terus melaju di samping Mulyono. Mereka melewati pertigaan, melewati pom bensin yang gelap, melewati rumah-rumah dengan jendela tertutup rapat. Lalu Mulyono berteriak pelan, "Di depan ada kerumunan orang keris. Jangan mendekat." Tapi Krisnamurti tidak mendengar. Matanya justru tertuju pada lampu merah dan biru yang berkedip di kejauhan. Ambulans. Dan kerumunan orang. "Ada apa ya?" Krisnamurti mulai mempercepat motornya. "Kris, jangan," seru Mulyono, tapi suaranya berubah. Tidak lagi lembut, menjadi keras dan memerintah. Seperti bentakan dari mulut kubur. Terlambat. Krisnamurti sudah memarkir motornya dan berlari menuju kerumunan. Mendekati ambulans. Mendekati motor metik yang tergeletak miring di aspal. Motor yang sangat mirip dengan motor Mulyono. Dia mendorong kerumunan. Jantungnya berdegup kencang. Begitu kencang, hingga dia bisa mendengar suara darahnya mengalir. Saat dia berhasil menembus barisan orang, Krisnamurti membeku. Di atas tandu, dengan kain putih menutupi separuh wajah, terbaring sesosok jasad. Wajahnya pucat. Bibirnya kebiruan. Lehernya lebam seakan bekas jeratan. Jasad Mulyono. Dia menoleh ke belakang, ke tempat motornya terparkir. Tempat Mulyono tadi berdiri. Tapi Mulyono dan motornya sudah tidak ada. Hanya aroma bunga kenanga dan melati yang masih tertinggal, kini bercampur dengan bau darah. Dan dari dalam ambulans, sebuah ponsel jatuh dari saku jaket jasad itu. Layar ponsel menyala, menampilkan satu pesan yang membuat nyawa Krisnamurti nyaris melompat keluar dari raganya. Driver sudah tiba di lokasi. Terkirim pukul 1.30. Krisnamurti tidak ingat bagaimana dia bisa sampai di rumah. Yang dia ingat, suara pintu ambulans ditutup, suara tangisan istrinya di telepon, dan suara adzan subuh yang membuyarkan kegelapan. Tapi yang paling dia ingat, layar ponsel Mulyono itu. Driver sudah tiba di lokasi. Ponsel Mulyono. Ponsel yang terjatuh dari saku jaket jasad yang sudah dingin. Jasad yang menurut polisi meninggal sekitar pukul 1.30 dini hari, karena kecelakaan di tikungan dekat makam Rangkah. Itu berarti Mulyono sudah meninggal setengah saat dia datang ke warung kopi Cak Boim. Lalu siapa yang duduk di sampingnya di warung? Siapa yang tangannya dia genggam? Siapa yang tersenyum sepanjang malam dengan mata kosong itu? Siapa yang mengendarai motor di sampingnya? Krisnamurti duduk di teras rumahnya, menggigil meskipun selimut tebal membungkus tubuhnya.
Kopi panas di tangannya tidak mampu mengusir dingin yang sudah merasuk ke tulang. 2 hari kemudian pukul 8 pagi. Cak Boim datang bersama beberapa driver ojol lainnya. Wajah mereka pucat, matanya sembab. Tapi bukan karena menangisi Mulyono. Sebaliknya akibat ketakutan. "Kris, kamu lihat sendiri," kata Cak Boim, suaranya bergetar. "Mulyono duduk di warungku jam 2. Aku buatkan kopi. Aku lihat dia menyeruput kopi itu. Mungkin kembarannya," ujar Slamet dengan suara bergetar. Cak Boim menggeleng keras. "Tidak. Aku kenal Mulyono sejak kecil. Dia tidak punya saudara kembar." Lalu Cak Boim mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah kain kafan putih, masih bercak-bercak tanah. "Aku ambil ini dari kuburan Mulyono pagi tadi," bisik Cak Boim. "Kuburannya sudah rusak dari dalam, bukan dari luar." Mereka semua terdiam. Kuburan dirusak dari dalam. Bukan perampok kuburan. Bukan ulah hewan. Tapi sesuatu yang keluar dari liang lahat. "Lalu sekarang Mulyono di mana?" tanya salah satu driver. "Sudah kembali," jawab Krisnamurti lirih. "Kembali ke alam kematian." Tapi Krisnamurti berbohong. Dia tahu Mulyono tidak akan pergi begitu saja. Karena saat pulang ke rumah, sehari setelah kematian Mulyono, dia menemukan sesuatu di sakunya. Sebuah bunga kenanga layu. Bukan bunga biasa. Saat dia pegang, bunga itu mengeluarkan suara. Suara bisikan Mulyono yang parau. "Kris, pesanan terakhirku, pelangganku, namanya Lestari, jangan pernah kamu menerima pesanan dari nama itu." Krisnamurti membuka aplikasi GoFood di ponselnya. Jari-jarinya gemetar saat dia mencari riwayat pesanan Mulyono. Dan di sanalah dia melihatnya. Pelanggan bernama Lestari. Alamat: Jalan Makam Rangkah Blok 7. Waktu pesanan, pukul 1 malam, 30 menit sebelum Mulyono ditemukan tewas. Pesanan: 1 kotak nasi kuning, 1 tusuk bunga Kamboja, dan 1 lilin, yang diambil dari pedagang bunga di Jalan Kembang Kuning. Bukan pesanan untuk orang hidup. Pesanan untuk orang yang sudah meninggal. Dan Mulyono, tanpa tahu, telah mengantarkannya. Tiga hari setelah pemakaman Mulyono, Krisnamurti berhenti menjadi driver ojol. Bukan karena trauma. Meskipun itu juga sebagian alasannya. Tapi karena setiap kali dia membuka aplikasi, selalu ada satu pesanan masuk dari nama yang sama. Lestari, Jalan Makam Rangkah Blok 7. Setiap malam. Tepat pukul 1. Pesanan yang sama. Nasi kuning, bunga Kamboja, lilin dengan lokasi pengambilan di warung bunga, yang berganti-ganti. Dia sudah memblokir nama itu. Tapi aplikasi tetap menampilkannya, seperti ada kekuatan yang tidak bisa dihindari. Malam kelima, Krisnamurti terbangun pukul 2 dini hari. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena aroma bunga kenanga dan melati memenuhi kamarnya. Wangi itu begitu kuat hingga istrinya batuk-batuk dan pingsan. Krisnamurti berlari keluar rumah. Di teras, dia melihat sesosok bayangan duduk di kursi tamu. Bayangan itu menoleh.
Wajah Mulyono tapi tidak lagi pucat. Sekarang wajahnya membusuk. Dagingnya mengelupas. Tulang pipinya mencuat. Dan matanya sudah tidak ada. Hanya dua lubang gelap yang menatap Krishnamurti. "Kris, tolong aku." Suara Mulyono serak, seperti orang yang tenggorokannya penuh pasir. "Aku tidak bisa tenang. Lestari, dia tidak mengizinkanku pergi." Krishnamurti mundur. Ingin lari, tapi kakinya lemas. "Siapa Lestari itu?" teriak Krishnamurti. Bayangan Mulyono mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas air di lantai. Air berwarna hitam seperti air liang lahat. Bau anyir menyengat. Bau bangkai. Lestari, pengantin yang tewas di tikungan Rangkah 3 tahun lalu. Akulah yang menabraknya. Dan aku tinggal pergi. Aku tidak menolongnya. Kata-kata itu jatuh seperti palu di kepala Krishnamurti. Mulyono menyebabkan kematian seorang pengantin wanita 3 tahun lalu. Kabur dari lokasi kejadian. Dan sekarang, arwah pengantin itu menagih janji. Menagih nyawa yang seharusnya menjadi tebusan. "Cak Mul, kamu sudah mati. Kamu sudah membayar," teriak Krishnamurti. Mulyono menggeleng, dan saat dia menggeleng, kulit wajahnya semakin banyak yang rontok. "Belum. Aku mati kecelakaan. Di tikungan yang sama. Lestari yang menyebabkan. Dia menarikku ke alam kematian. Dan sekarang dia ingin kamu." Krishnamurti membeku. "Aku? Mengapa aku?" Mulyono mengulurkan tangan. Tangannya tinggal tulang. "Kamu? Sebagai saksi? Lestari ingin kamu menjadi saksi. Supaya dosaku diketahui banyak orang. Dan setelah itu, dia akan pergi." Itulah saatnya Krishnamurti mengerti. Lestari tidak ingin mencelakainya. Lestari hanya ingin keadilan. Pengantin yang mati sia-sia, ditabrak dan ditinggalkan, selama 3 tahun bergentayangan. Tidak bisa tenang. Tidak bisa pergi. Dan Mulyono. Arwah Mulyono. Terjebak di antara dua dunia, tidak bisa meninggalkan bumi karena dia tidak pernah mengakui dosanya. Tapi malam ini, Mulyono datang. Bukan untuk meminta tolong untuk dirinya sendiri. Dia datang untuk membawa pesan terakhir. Esok pada malam Jumat Pahing, jam 2 dini hari, Lestari akan datang ke warung Cak Boim. Kamulah yang harus mendengarkan cerita sebenarnya, Kris. Bukan aku. Malam Jumat Pahing pukul 1.45 dini hari. Krishnamurti duduk di warung Cak Boim, sendirian. Semua driver ojol lain menolak datang, setelah tahu kejadian Mulyono. Bahkan Cak Boim hanya setuju membuka warung dengan syarat, dia akan duduk di dalam, tidak di luar. Hanya Krishnamurti di teras. Menunggu. Pukul 2 tepat, lampu jalan di depan warung mati. Bukan padam, tapi seperti ditelan kegelapan yang bergerak. Kegelapan itu mendekat. Dan dari dalam gelap,
terdengar suara gamelan. Suara tembang yang sendu. Suara tangis. Lalu dia muncul. Lestari. Bukan dalam wujud mayat membusuk, tapi dalam wujud pengantin. Kebaya dan kain batik, riasan tebal, tapi kulitnya biru kehijauan. Rambutnya panjang menjuntai sampai pinggang. Di kepalanya, mahkota bunga yang sudah layu dan hitam. Dia melayang, tidak berjalan. Kaki telanjangnya tidak menyentuh tanah. Krisnamurti ingin lari. Tapi dia ingat pesan Mulyono. Dia harus mendengar. Dia harus menjadi saksi. Krisnamurti, suara Lestari halus, seperti bisikan angin. Kamu takut? Krisnamurti mengangguk. Pantasa. Tapi jangan takut. Aku tidak akan mencelakai kamu. Lestari duduk di kursi yang biasa diduduki Mulyono. Aroma bunga yang dulu wangi, sekarang menjadi bau anyir yang memuakkan. Bau tanah kubur. Bau kematian. 3 tahun lalu, Lestari mulai bercerita, aku hendak menikah. Mobilku mogok di tikungan rangka. Aku keluar, hendak minta tolong. Lalu Mulyono datang. Mengendarai motor. Terlalu kencang. Dia tidak melihatku. Matanya yang kosong mulai mengeluarkan air mata hitam. Aku berteriak. Mulyono menabrakku. Aku terguling-guling di aspal. Berteriak minta tolong. Mulyono. Mulyono berhenti sebentar. Tapi dia terus kabur melarikan diri. Tidak membawaku ke rumah sakit. Tidak menolongku. Air mata hitam itu jatuh di meja, membuat kayu menjadi hangus. Aku mati di aspal itu. Tidak ada yang menolong. Pengantin priaku tidak datang. Keluargaku menangis. Dan arwahku tidak bisa pergi karena dosa Mulyono yang tidak pernah diakui. Krisnamurti menggigit bibir. Karena itu kamu membunuh Mulyono? Lestari menggeleng. Aku tidak membunuh. Aku hanya menuntun. Menuntun Mulyono ke tikungan itu lagi. Membuatnya mengalami kecelakaan yang sama. Supaya dia merasakan bagaimana rasanya mati dalam kesepian. Tanpa ada yang menolong. Krisnamurti terdiam. Kejam. Tapi adil. Sekarang, Lestari berdiri. Kamu telah menjadi saksi. Kamu mendengar pengakuanku. Kamu mendengar dosa Mulyono. Kamu sudah tahu kebenaran yang selama ini tersembunyikan. Lestari mengulurkan tangannya. Tangan yang biru dan dingin. Krisnamurti, tolong. Ceritakan tragediku ini kepada keluargaku. Ceritakan kepada keluarga Mulyono. Supaya aku dan Mulyono bisa sama-sama pergi. Supaya kami bisa tenang. Krisnamurti menangis. Bukan karena takut. Tapi karena dia melihat beban yang dipikul arwah ini selama 3 tahun. Beban dosa. Beban ketidakadilan. Beban kematian yang sia-sia. Aku berjanji Lestari, bisik Krisnamurti. Aku akan ceritakan tragedimu itu. Lestari tersenyum.
Senyum yang tulus. Senyum yang menghapus kebiruan di wajahnya. Perlahan, tubuhnya berubah menjadi butiran-butiran cahaya. Seperti kunang-kunang. Seperti debu bintang. Dan saat fajar menyingsing, Lestari menghilang. Namun sebelum benar-benar lenyap, dia berbisik satu kalimat terakhir. Terima kasih. Sekarang aku dan Mulyono bisa melangsungkan pernikahan. Tapi ingat, setiap Jumat Kliwon, jangan berjalan sendirian di tikungan Rangkah. Karena di sana, aku tidak sendirian lagi. Satu tahun kemudian, Krisnamurti duduk di teras rumahnya, ditemani segelas kopi pahit dan foto Mulyono di atas meja kayu teras. Foto itu dipotret di depan warung Cak Boim. Mendiang Mulyono foto bersama Krisnamurti, driver ojol lain, dan Cak Boim. Hari itu genap setahun Mulyono meninggal. Juga genap setahun Lestari menghilang. Setelah malam pertemuan dengan arwah Lestari itu, Krisnamurti menceritakan semuanya pada keluarga Lestari. Awalnya mereka tidak percaya. Tapi saat Krisnamurti membawa mereka ke tikungan Rangkah, ayah, ibu, dan adik Lestari menangis. Mereka percaya kisah yang didengar itu adalah sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Mereka akhirnya menggelar kenduri untuk Lestari. Mengakui kematiannya secara adat, karena penabraknya sudah terbongkar. Melepas arwahnya dengan doa dan keikhlasan, yang selama ini tertahan akibat dendam terhadap penabrak Lestari. Keluarga Mulyono juga datang meminta maaf. Mereka mengakui bahwa Mulyono memang pernah bercerita tentang kecelakaan itu, tapi terlalu takut untuk menyerahkan diri untuk bertanggung jawab. Dan kematian Mulyono adalah karma yang tidak bisa dihindari. Sejak malam rekonsiliasi antara kedua keluarga itu, tidak ada lagi laporan penampakan di tikungan Rangkah. Tidak ada lagi bau bunga kenanga di warung Cak Boim. Tidak ada lagi pesanan aneh atas nama Lestari di aplikasi GoFood. Namun, Krisnamurti tidak pernah lagi melintasi tikungan Rangkah sendirian. Jika terpaksa lewat, dia selalu membawa istrinya. Atau setidaknya, membawa sebungkus bunga nyekar ke makam. Bukan untuk sesajen, tapi untuk penghormatan. Karena dia tahu, di tikungan itu, dua arwah berpulang dalam sebuah kematian yang tragis. Mulyono dan Lestari, korban dan pelaku, bersatu dalam kematian yang sama. Tapi, malam itu, saat Krisnamurti hendak tidur, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi GoFood yang sudah setahun tidak dia buka. Pesanan baru dari pelanggan, Lestari. Alamat, Jalan Makam Rangkah Blok 7. Krisnamurti membeku. Jantungnya berhenti berdetak sedetik. Dia membuka pesan itu. Bukan satu, tapi dua pesanan. Pesanan pertama, nasi kuning, bunga Kamboja, lilin dengan lokasi penjemputan di warung bunga Nyekar Jalan Kembang Kuning. Pesanan kedua, 2 gelas kopi, rokok kretek, dan sebungkus nasi bungkus dengan lokasi pengambilan di warung kopi Cakan di Jalan Pandegiling. Dengan catatan, untuk aku dan Mulyono. Reuni keluarga. Cak Boim tahu resepku. Dan kamu, cukup kamu yang mengantar. Bertemu di warung Cak Boim, Jumat Kliwon, jam 2 dini hari.
Jangan telat. Aku sudah rindu mengobrol. Krisnamurti menutup ponselnya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Di luar, angin malam bertiup membawa aroma bunga kenanga dan melati. Tapi kali ini, aroma itu tidak lagi menakutkan. Hanya ganjil dan membuat bulu-bulu di tubuh Krisnamurti berdiri menari-nari. Sebab arwah yang sudah diantar pulang, seharusnya tidak pernah kembali. Kecuali jika mereka tidak benar-benar pergi. Kecuali jika mereka hanya pindah alamat. Dan malam Jumat Kliwon berikutnya, Krisnamurti tahu dia harus memilih, datang atau mengabaikan. Tapi satu hal yang dia yakini, di dunia ini tidak ada yang benar-benar menghilang, termasuk hantu yang sudah minta tolong sekalipun.